Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal prediksi TPS UTBK tahun 2022 untuk bagian PBM atau pemahaman bacaan dan menulis part yang pertama. Nanti di sini saya akan membahas 10 soal dan bagi kalian yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama, manakah rangkuman yang paling tepat untuk teks di atas? Kalau soal menanyakan rangkuman, berarti kita harus mencari gabungan dari ide pokok per paragraf yang ada. Saya akan baca paragrafnya. Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus. Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual, tetapi juga harus dididik moral dan spiritualnya. Untuk itu, pendidikan karakter harus diberikan seiring dengan perkembangan intelektual yang dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan karakter di sekolah dapat dimulai dengan memberi contoh yang dapat dijadikan teladan bagi siswa dengan diiringi pemberian pembelajaran keagamaan dan kewarganegaraan. Harapannya adalah terbentuknya individu yang berjiwa sosial, berpikir kritis, bertanggung jawab, memiliki dan mengembangkan cita-cita luhur, mencintai dan menghormati orang lain, serta adil dalam segala hal. Jadi inti dari paragraf 1 bahwa pendidikan karakter itu merupakan aspek yang penting di mana kita harus mendidik moral dan spiritualnya di samping dengan intelektualnya. Di mana kita dapat mengajarkan pendidikan karakter dimulai dari sejak dini. Kemudian paragraf 2, lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha menghidupkan akan spiritual yang ideal seorang anak didik. Forster, seorang ilmuwan, pernah mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter. Pendidikan karakter merupakan strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga terbentuk identitas yang kokoh pada setiap individu. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk sikap yang dapat membawa seseorang ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter merupakan wahana sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadi individu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bagi individu, pendidikan karakter bertujuan untuk mengetahui berbagai karakter baik manusia, dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter. Inti dari paragraf 2 di sini bahwa tetap membicarakan bahwa pendidikan karakter itu penting dan berbagai manfaat dari pendidikan karakter. Oke, kita analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, pendidikan karakter adalah pendidikan yang penting dan diberikan kepada anak sejak dini agar bisa membentuk jiwa sosial dan spiritual. Di sini tidak hanya jiwa sosial dan spiritual ya. Tadi kan di sini ada moral, spiritual, tapi kan juga intelektualnya. Jadi di sini kurang tepat. Kemudian pilihan B, pendidikan karakter sangatlah penting bagi generasi penerus karena bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral di samping memiliki kemampuan intelektual. Oke, berarti kan di sini di samping dia bermoral, otomatis kalau dia bermoral dia berspiritual juga. Ini juga membentuk individu yang memiliki intelektual yang bagus. Oke, kita simpan dulu pilihan B. Pilihan C, agar terbentuk karakter yang baik pada anak didik, pendidikan karakter perlu dilakukan karena mampu melahirkan generasi yang intelektual dan bermoral. Oke, di sini yang namanya rangkuman itu kalimat awalnya tidak diawali dengan kata agar seperti ini ya. Oke, ini juga kurang tepat. Kemudian pilihan D, karena penting pendidikan karakter harus diberikan sejak dini kepada anak untuk membentuk pribadi yang berintelek dan beragama. Ini juga kata awalnya adalah karena penting. Berarti bukan jawabannya. Kemudian pilihan E, pendidikan bisa dimulai ketika anak didik berusia muda agar mudah terbentuk pribadi-pribadi yang pandai dan cerdas dari sisi kejiwaannya. Ini juga kurang tepat karena intinya tadi pentingnya pendidikan karakter itu adalah untuk membentuk karakter dengan cara membentuk individu yang memiliki intelektual, kemudian memiliki moral dan spiritual yang baik. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 2, penulisan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat yang mana? Oke, kita akan
Cari sesuai pilihan jawabannya, pilihan A. Pada kalimat 1 dan kalimat 3. Kalimat 1, pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus. Tidak ada masalah di sini. Kemudian kalimat 3-nya, untuk itu, pendidikan karakter harus diberikan seiring dengan perkembangan intelektual yang dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Oke. Jadi di sini untuk penulisan itu ada beberapa aturan. Penulisan itu akan digabung ketika diikuti kata kerja. Misal ditembak, dimulai. Nah, di sini tadi kan diberikan. Berarti dia kata kerja, berarti ini harus digabung, dia sudah benar. Kemudian ada juga dimulai. Oke, ini juga berarti digabung. Kemudian kata di itu dipisah jika diikuti kata benda menunjukkan arah atau tempat. Contohnya di pasar, di sana, di dalam, dan sebagainya. Nah, di sini tadi ada menunjukkan tempat nih, di lembaga pendidikan. Otomatis ini harus dipisah. Sehingga ini sudah tepat, tidak ada masalah, berarti bukan pilihan yang A. Kemudian pilihan B, kalimat kedua dan keenam. Seorang individu tidak cukup hanya diberi, diberi ini berarti digabung ya, diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual, tetapi juga harus dididik moral dan spiritualnya. Oke, ini juga kata kerja berarti dia digabung, tidak ada masalah untuk kalimat 2. Kemudian kalimat 6, lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha menghidupkan akan spiritual yang ideal seorang anak didik. Oke, ini tidak ada masalah juga untuk katanya. Berarti bukan. Kemudian pilihan C kalimat 4 dan kalimat 8. Kalimat 4, pendidikan karakter di sekolah menunjukkan tempat berarti dipisah, dapat dimulai dengan memberikan contoh yang dapat dijadikan teladan bagi siswa dengan diiringi pemberian pembelajaran keagamaan dan kewarganegaraan. Oke, ini tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan aturannya. Kemudian kalimat 8-nya, pendidikan karakter merupakan strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga terbentuk identitas yang kokoh pada setiap individu. Tidak ada masalah di kalimat yang ke-8, berarti bukan juga. Pilihan D kalimat 5 dan kalimat ke-9. Kalimat 5. Harapannya adalah terbentuknya individu yang berjiwa sosial, berpikir kritis, bertanggung jawab, memiliki dan mengembangkan cita-cita luhur, mencintai dan menghormati orang lain, serta adil dalam segala hal. Oke. Kata-kata yang menyusun kalimat nomor 5 ini tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Nah, di sini tadi kan yang pertama adalah berjiwa sosial, memakai awalan ber. Kemudian yang ini berpikir kritis, oke berjuga. Ini bertanggung jawab, tidak ada masalah, artinya dia sudah sejajar. Tapi di kata selanjutnya ini menggunakan kalimat memiliki dan mengembangkan. Kemudian selanjutnya lagi mencintai dan menghormati. Yang terakhir adil dalam segala hal. Nah, itu tidak sejajar. Yang membuat kalimat kelima ini tidak tepat. Kata-katanya tidak tepat karena kan dia harus sejajar. Yang lainnya ber, ada yang me, dan sebagainya. Nah, berarti itu katanya kurang tepat karena kita harus sejajar. Berarti yang 5 salah kita simpan dulu. Otomatis kalau kalimat 5 salah, nomor 9-nya ada yang salah juga. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk sikap yang dapat membawa seseorang ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Oke, di sini ada kata ke arah. Oke, dalam penulisan ke itu akan digabung jika diikuti bilangan, diikuti kata seperti kasih, tua, hendak. Misal ke 10 atau kekasih, kehendak, dan sebagainya. Tapi dia akan dipisah ketika diikuti kata benda menunjukkan arah atau tempat. Misal ke pasar, ke situ, ke timur. Nah, untuk ke arah ini kan berarti dia menunjukkan arah. Karena menunjukkan arah berarti dia harus dipisah. Berarti yang 9 juga ada yang salah, sehingga nomor 2 kata yang tidak tepat adalah kata yang ada di kalimat kelima dan 9. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 3, yang tergolong kalimat tidak efektif adalah yang mana? Oke, syarat suatu kalimat efektif itu harus ada kelengkapan dan kepaduan unsur-unsur penyusunnya, kemudian ada kehematan kata, ada kelogisan dan ketidakambiguan makna, dan ada kesejajaran. Oke, kita cek saja pilihan A, yaitu kalimat kedua. Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual, tetapi juga harus dididik moral dan spiritualnya. Oke, tidak ada masalah di sini, sudah efektif, sudah jelas maknanya dan tidak ambigu. Kemudian pilihan B, kalimat keempat. Kalimat keempat, ini pendidikan karakter di sekolah dapat dimulai dengan memberikan contoh yang dapat dijadikan teladan bagi siswa dengan diiringi pemberian pembelajaran keagamaan dan kewarganegaraan. Oke, ini sudah jelas maknanya, tidak ambigu dan ada kesejajaran, ya, ini keagamaan dan kewarganegaraan. Tidak ada masalah untuk kalimat 4. Kemudian pilihan C, kalimat ke-6. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha menghidupkan akan spiritual yang ideal seorang anak didik. Oke, di sini maknanya ambigu. Kalau kita baca pun, lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha menghidupkan akan spiritual. Nah, apa ini menghidupkan akan spiritual? Nah, itu kalimatnya tidak efektif, ya, dan membuat keambiguan. Harusnya kata akannya dihilangkan saja. Berarti kan dengan kata lain, pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha menghidupkan spiritual yang ideal seorang peserta didik. Sehingga tanpa saya cek pilihan yang lain, nomor 3, jawabannya adalah pilihan C, yaitu kalimat ke-6. Nomor 4, pada paragraf kedua terdapat kalimat yang tidak mendukung ide pokok. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang mana? Berarti kalau dia tidak mendukung, itu dia tidak berhubungan dengan kalimat sebelum maupun kalimat sesudahnya. Kalimat ke-6, lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha menghidupkan akan spiritual yang ideal seorang anak didik. Oke, kemudian kalimat selanjutnya harusnya mendukung kalimat sebelumnya. Forrester, seorang ilmuwan, pernah mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk karakter. Nah, tadi di kalimat ke-6 kan dia hanya membicarakan bahwa pendidikan karakter itu adalah sebuah usaha untuk menghidupkan spiritual. Tiba-tiba di kalimat ke-7 di sini ada pendapat seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan itu membentuk karakter. Nah, di sini itu tidak mendukung kalimat sebelumnya. Berarti ini kurang tepat, tapi kita simpan dulu untuk kalimat ke-7. Kalimat ke-8, pendidikan karakter merupakan strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga terbentuk identitas yang kokoh pada setiap individu. Nah, kalimat ke-8 ini malah mendukung kalimat ke-6. Jadi dari pembicaraan lahirnya pendidikan karakter yang dikatakan sebagai usaha menghidupkan spiritual, diperkuat lagi dengan kalimat ke-8 bahwa pendidikan karakter itu strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga akan terbentuk identitas kokoh pada setiap individu. Berarti bukan kalimat ke-8, ya. Kemudian kalimat 9, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk sikap yang dapat membawa seseorang ke arah kemajuan. Nah, ini masuk. Jadi setelah dibicarakan apa itu pendidikan karakter bagaimana, barulah dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini membentuk sikap yang dapat membawa seseorang ke arah kemajuan. Berarti ini mendukung juga. Kemudian kalimat ke-10, pendidikan karakter merupakan wahana sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu. Oke, ini juga masih membicarakan mengenai pendidikan karakternya. Jadi seputar pendidikan karakternya. Kalau kalimat 7 tadi itu tiba-tiba ada pendapat dari seorang ilmuwan yang kata-katanya pun pernah mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan. Nah, di sini pun tujuan utamanya tujuan pendidikan, bukan pendidikan karakter. Padahal yang dibicarakan dari kalimat utama, kalimat ke-6-nya adalah pendidikan karakternya. Jadi yang harus dibahas itu tujuannya juga tujuan pendidikan karakter, bukan tujuan pendidikan saja. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang B, kalimat ke-7. Nomor 5, apa inti teks tersebut? Oke, inti teks berarti kita harus cek gagasan utama yang dibicarakan di paragraf ini. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan nomor 7.
Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan aturan ini merupakan respon atas kegelisahan di lingkungan kampus atas meningkatnya kasus kekerasan. Bla 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 bla, aturan tersebut ternyata menuai perdebatan di media sosial. MUI meminta pemerintah mencabut atau merevisi Permendikbud tersebut karena keberatan dengan frasa terkait persetujuan korban atau yang dikenal dengan istilah konsen. Pendapat serupa juga disampaikan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa peraturan ini mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian ini karena khawatir terhadap stigma negatif. Oke. Inti dari paragraf ini bahwa diterbitkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini itu menjawab keresahan masyarakat tentang tingginya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, akan tetapi ketika peraturan ini diterbitkan ada berbagai pro kontra ya, di antaranya yang kontra di sini MUI itu dia meminta mencabut atau merevisi. Selain itu juga ada Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Permendikbud ini mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila. Padahal pada kenyataannya menurut fakta dan survei yang sudah dilakukan, sebesar 77% itu ada kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampus. Makanya diterbitkanlah peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Berarti kan dengan kata lain ada pro kontra atau dilema dari diterbitkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Oke, kita analisis pilihannya. Pilihan A, dilematisasi aturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Oke, kita simpan dulu. Iya ya, ini tadi membicarakan dilematisasi tingginya kekerasan seksual, makanya diterbitkan Permendikbud tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual. Tetapi setelah diterbitkan ada berbagai pihak yang kontra. Nah, berarti kan itu sama aja dilematisasi. Pilihan B, pengeluaran aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Ini memang Permendikbudnya dikeluarkan, tapi yang dipermasalahkan di paragraf ini adalah adanya pro kontra atau dilema dari Permendikbud tersebut, sehingga pilihan B kurang tepat. Pilihan C, kekerasan seksual pada Permendikbudristek. Kekerasan seksualnya bukan pada Permendikbudristek ya. Jadi Permendikbudristek ini membicarakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini juga kurang tepat. Kemudian pilihan D, keresahan dalam tingginya kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi. Ini kurang tepat karena yang dibicarakan itu adalah memang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, tapi yang dibicarakan intinya adalah Permendikbudristeknya. Jadi pilihan D juga kurang tepat. Pilihan E, upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Pilihan E juga kurang tepat, sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 6, penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat yang mana? Kalimat 1 ada progresif. Oke, progresif ini dari kata serapan yang ketika diserap dalam bahasa Indonesia penulisannya sudah benar, progresif seperti itu. Kemudian di kalimat 2 ada respon. Oke. Respon ini penulisannya tidak baku ya, karena respon ini penulisan yang benar adalah respons yang berasal dari kata serapan asing yaitu respons. Jadi ini adalah kata asingnya diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata baku respons, ada S-nya. Sedangkan di ini kalimat kedua hanya respon aja. Berarti itu salah. Kemudian kemungkinan jawabannya yang B ya, simpan dulu saja. Kemudian di kalimat ketiga media sudah benar kata baku dia
Frasa juga sudah benar, penulisannya frasa, legalisasi juga sudah benar. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 7, kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ketujuh adalah yang mana? Berarti saya harus membaca dari kalimat sebelum kalimat 7, yaitu kalimat ke-6. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Bla 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 bla, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif. Berarti kan di sini konjungsi atau kata hubungnya adalah kata hubung yang ada di awal kalimat. Berarti kita harus mencari konjungsi antar kalimat. Kemudian apa konjungsi yang tepat? Jadi kan tadi di kalimat 6 dia mengatakan bahwa sudah ada survei sebesar 77% yang mengatakan bahwa kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Namun 63% diantaranya itu tidak melaporkan karena takut adanya stigma negatif. Berarti kan kita harus mencari konjungsi antar kalimat dengan hubungan pertentangan. Sudah ada laporan sekian persen, tapi 63% diantaranya tidak melaporkan karena khawatir itu tadi. Oke, padahal ini termasuk konjungsi intrakalimat, berarti otomatis bukan. Tetapi juga intrakalimat, bukan juga. Sebaliknya adalah konjungsi antar kalimat, namun juga konjungsi antar kalimat. Dan walaupun adalah konjungsi intrakalimat, berarti pilihannya kalau tidak pilihan C, ya pilihan D. Oke, nah mana yang tepat? Nah, yang tepat kalau kata sebaliknya ini yang benar-benar bertentangan. Tapi bertentangannya 180 derajat. Tapi kalau di kalimat ini pertentangannya, ini sudah ada laporan, tapi dari laporan itu sebagian besar tidak mau melaporkan. Nah, yang tepat adalah kata namun. Kita coba saja pasang. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, kenyataannya seperti itu. 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu. Jadi konjungsi yang tepat untuk nomor 7 adalah kata namun, yaitu pilihan D. Nah, untuk kalian yang ingin mempelajari mengenai konjungsi, saya pernah menjelaskan. Nah, bisa kalian cek di playlist Kupas Tuntas UTBK dengan judul Kupas Tuntas Penggunaan Konjungsi atau Kata Hubung untuk TPS UTBK. Silahkan dicek ya. Nomor 8, kata yang paling tepat untuk menggantikan kata fundamental pada kalimat keempat adalah yang mana? Langsung saja saya baca kalimat keempat. Karena itu, pendidikan karakter merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang anak, bahkan suatu hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan pembentukan karakter selanjutnya. Nah, fundamental di sini sama saja dengan dasar ya, dasar bagi kesuksesan perkembangan pembentukan karakter. Oke, pilihan A dasar, oke, simpan dulu. Pilihan B pokok. Karena itu pendidikan karakter merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang anak, bahkan suatu hal yang pokok bagi kesuksesan. Bukan hal pokok tapi hal mendasar ya. Oke, berarti bukan. Kemudian pilihan C, perlu, ini jelas bukan. Radikal, jelas bukan. Vital ini artinya penting ya, tapi ini bukan suatu hal yang penting. Maksudnya pendidikan karakter itu memang penting karena dasar bagi kesuksesan. Jadi yang lebih tepat adalah kata dasar. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 9, kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 5 agar padu dengan kalimat lainnya? Berarti saya perlu mengecek kalimat sebelum dan sesudah kalimat 5, yaitu kalimat 4 dan kalimat ke-6. Agar kita tahu apa inti yang dibicarakan di kalimat 4 dan kalimat ke-6. Oke, karena itu, pendidikan karakter merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang anak, bahkan suatu hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan pembentukan karakter selanjutnya. Maka dari itu, seorang guru tidak boleh mengabaikan. Oke, yang perlu kita cari perluasannya. Kemudian di kalimat selanjutnya, seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik anak usia dini, arti pentingnya belajar bagi anak usia dini, tujuan belajar bagi anak usia dini, dan kegiatan belajar bagi anak usia dini. Oke, inti yang dibicarakan di sini adalah karakter ya, ini pendidikan karakter, kemudian di sini ada karakter atau karakteristik. Oke, kita akan cek
pilihan A sampai pilihan E yang membedakan adalah ini ya, kecakapan, kebahagiaan, kebaikan, karakter, dan kehadiran. Nah, tadi inti dari kalimat keempat dan kalimat keenam ini yang dibicarakan adalah karakter. Otomatis jawabannya untuk memperluas kalimat kelima itu juga harus ada hubungannya dengan karakter. Nah, kita bisa langsung dapat nih, yaitu pilihan yang D. Kita cek saja. Maka dari itu, seorang guru tidak boleh mengabaikan karakter anak usia dini demi kepentingan di masa depan bagi generasi penerus. Nah, masuk ya, kemudian kan dilanjutkan dengan kalimat keenam, bahwa seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik. Jadi intinya ada di karakter dari peserta didik, khususnya anak usia dini. Sehingga nomor 9, jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 10, kalimat manakah yang paling tepat sebagai penggabungan kalimat 1 dan 2? Oke, kita cek kalimat 1 dan 2. Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang fundamental dalam kehidupan seorang anak. Pendidikan pada masa saat ini sangat menentukan keberlangsungan anak itu sendiri. Oke, kita cek pilihan A. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang fundamental dalam kehidupan seorang anak, dan pendidikan pada masa ini sangat menentukan keberlangsungan anak itu sendiri. Ini kalau dan ini membicarakan kesejajaran. Padahal untuk menggabungkan kalimat 1 dan 2, kita perlu konjungsi penguatan atau penegasan. Karena kan tadi dari kalimat 1 dia membicarakan bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah pendidikan yang fundamental. Terus dikuatkan lagi bahwa pada saat ini, pendidikan saat ini itu sangat menentukan keberlangsungan anak itu sendiri. Berarti kita harus mencari konjungsi yang menunjukkan penguatan atau penegasan. Berarti pilihan A tadi bukan, pilihan B, pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang fundamental dalam kehidupan seorang anak. Bahkan pendidikan pada masa saat ini sangat menentukan keberlangsungan anak itu sendiri. Oke, masuk ya, karena bahkan ini merupakan salah satu konjungsi intrakalimat yang fungsinya untuk penguatan. Kita simpan dulu. Pilihan C, pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang fundamental dalam kehidupan seorang anak. Padahal pendidikan pada masa saat ini sangat menentukan. Padahal ini konjungsi yang menunjukkan pertentangan ya, berarti bukan. Kemudian pilihan D, pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang fundamental dalam kehidupan seorang anak. Lalu, kalau lalu ini kan berarti keberlanjutan. Padahal yang dibicarakan di kalimat kedua bukan keberlanjutan ya. Kemudian pilihan E, pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang fundamental dalam kehidupan seorang anak. Sementara pendidikan pada masa saat ini, kalau sementara kan menunjukkan dua hal yang berbeda tapi sejajar. Padahal ini yang dibicarakan sama-sama pendidikan anak usia dini, sehingga pilihan E juga bukan. Nomor 10, jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Kita harus menggunakan konjungsi bahkan. Oke, cukup sekian untuk penjelasan soal UTBK 2022 untuk persiapan bagian TPS untuk pemahaman bacaan dan menulis. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.